Razia pajak kendaraan, petugas jaring puluhan kendaraan. Waspadai karakter cuaca buruk di akhir tahun. Gubernur Sulawesi Utara lepas stimulus bantuan pangan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Tim pembina Samsat Sulawesi Utara menggelar razia pajak kendaraan bermotor di ruas kawasan Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado. Dalam razia ini, petugas menjaring puluhan kendaraan yang pajaknya telah melewati batas pembayaran. Operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor oleh tim pembina Samsat Sulawesi Utara berhasil menjaring puluhan kendaraan. Dalam razia kali ini, pengemudi kendaraan diberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara. Melalui operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor ini, pemerintah berharap warga dapat tergugah untuk membangun semangat kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk kepedulian mendukung program pembangunan di daerah. Selama 4 hari ini dan memasuki hari kelima, sudah 440 yang terjaring dalam operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Dan sekitar 40-50 yang sudah melakukan membayar selang beberapa hari pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi masyarakat langsung memanfaatkan program keringanan sukacita Natal yang diberikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara yang akan berlaku sampai dengan 30 November 2025. Ketaatan pembayaran pajak di Manado masih kisaran 60%. Jadi target kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama memanfaatkan program pembebasan denda yang akan berlaku di tanggal 1 November sampai 30 November. Selain itu dari kami, dari Jasa Raja juga melakukan edukasi. Yang pertama edukasinya berupa pemberian merchandise kepada masyarakat yang terpantau taat membayar pajak, itu yang pertama. Yang kedua juga kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memakai sabuk pengaman atau memakai helm. Jadi kita juga di sini selain support dari Bapenda untuk melakukan sosialisasi pembebasan denda sampai 30 November ini, kita juga melakukan edukasi tertib berlalu lintas. Adapun program keringanan pajak berupa bebas 100% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 di bawah 2000 cc. Pengurangan 50% tunggakan PKB tahun-tahun sebelumnya bagi roda 2 di atas 200 cc, roda 3 dan roda 4 ke atas, dan keringanan ekuivalen untuk PKB dan opsen PKB setara nilai pajak kendaraan bermotor sebelum masa opsen, pembebasan denda PKB 100% hingga pembebasan tarif PKB progresif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Kantor Kesia Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Manado pada Senin siang melakukan uji petik angkutan laut jelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Uji petik ini dilakukan untuk memastikan alat kelengkapan keselamatan di atas kapal. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang menjelang Nataru, pejabat pemeriksa keselamatan kapal atau Marine Inspektor KSOP kelas 3 Manado melakukan uji petik atau inspeksi menyeluruh terhadap alat keselamatan dan dokumen kapal di Pelabuhan Manado. Petugas memeriksa secara detail berbagai kelengkapan kapal, mulai dari dokumen kapal, jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, mesin kapal, sistem komunikasi dan navigasi, hingga alat keselamatan lainnya. Pelaksanaan uji petik ini dimulai dari tanggal 1 hingga 30 November 2025 mendatang. Baiklah, kegiatan yang kami laksanakan pada siang hari ini adalah sesuai dengan instruksi Direktur
mengoperasikan kapal penumpang angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2025. Di mana maksud dan tujuan daripada melaksanakan uji kelayakan kapal dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2026 adalah untuk meningkatkan kelancaran, kenyamanan, keselamatan dan keamanan transportasi laut pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini bertujuan memastikan agar transportasi laut selama masa libur akhir tahun berjalan dengan aman, lancar dan nyaman. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua instrumen dan peralatan kapal. Atas nama pemilik kapal Nakoda, perwira bahkan seluruh kru Kanwil Marine sangat mengapresiasi atas kegiatan uji petik yang telah dilakukan oleh pihak KSOP Manado, yang dimana telah mengecek segala alat keselamatan kapal dan tentunya demi kenyamanan dan keselamatan bersama penumpang. Langkah KSOP Manado ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam memastikan seluruh kapal penumpang di wilayah Sulawesi Utara benar-benar layak beroperasi sehingga perjalanan laut selama musim libur Nataru 2026 berjalan aman, tertib dan bebas dari insiden. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Saudara, per 1 Desember 2025, Pelindo Manado bakal menerapkan transformasi baru menuju standarisasi layanan terminal penumpang dan sterilisasi pelabuhan. Langkah ini merupakan upaya membangun lingkungan pelabuhan yang aman, tertib, dan bersih bagi para pengguna jasa. Kebijakan standarisasi dan sterilisasi akan mengatur akses masuk ke area dermaga hanya diperuntukkan bagi penumpang yang memiliki tiket resmi. Sementara para pengantar dan penjemput tidak diperkenankan masuk ke area dermaga pelabuhan ataupun di dalam kapal. Kebijakan aturan baru ini dimaksudkan untuk penataan kawasan pelabuhan Manado sehingga tercipta kondisi yang aman, bersih dan tertib. Mulai 1 Desember 2025, pengantar dan penjemput itu tidak boleh memasuki dermaga. Jadi yang hanya boleh memasuki area dermaga adalah pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan saja seperti penumpang, kemudian ABK, para buruh, serta para JPT yang memang dalam fungsinya untuk pengiriman barang. Kemudian yang kedua, dari sisi teknologi kami menyiapkan ada alat yang namanya AutoGate, di mana semua penumpang itu wajib melakukan tapping tiket kapalnya melalui alat AutoGate tersebut. Nah, alat AutoGate itu tersedia di terminal penumpang sehingga semua penumpang nanti per 1 Desember akan memasuki terminal penumpang itu secara wajib karena dia akan melakukan diharuskan tapping tiket tersebut. Kemudian yang ketiga, dari sisi sterilisasi dermaga itu sendiri sehingga tidak ada yang namanya aktivitas berjualan. Merespon aturan tersebut, salah satu penumpang yang ditemui Kompas TV di kawasan terminal pelabuhan berharap agar ada solusi terbaik dalam penerapan kebijakan tersebut, terutama untuk pengantar dan penjemput yang tidak bisa lagi masuk ke area dermaga. Ya kalau memang sudah jadi aturan ya begitu saja. Biar lebih teratur lagi. Ya? Biar lebih teratur lagi. Oh ya, Bapak melihat ini seperti apa kalau Bapak sebagai pengguna jasa di tempat ini? Bagus. Untuk ketertiban dan kelancarannya. Saat ini Pelindo Manado tengah melakukan revitalisasi kawasan pelabuhan, termasuk menyiapkan pintu AutoGate dan mobile sehingga setiap penumpang dapat masuk dengan akses teknologi digital dan modern. Sebelum penerapan di bulan Desember, pihak Pelindo Manado akan melakukan simulasi penerapan kebijakan tersebut. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi waspadai karakter cuaca buruk di akhir tahun akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo menyalurkan bantuan bagi warga di Kecamatan Pasi Barat dan Kecamatan Poigar yang terdampak banjir bandang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bolaang Mongondo, Yusra Al-Habsyi, dipusatkan di kantor Kecamatan Poigar.
Bupati Bolmong Yusra Al-Habsyi menyerahkan secara simbolis bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan banjir bandang yang dipusatkan di kantor Kecamatan Poigar. Bantuan yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur ayam, makanan siap saji, air mineral, serta makanan anak. Pemerintah daerah juga menyalurkan perlengkapan tambahan seperti pakaian layak pakai, perlengkapan bayi, kebutuhan ibu hamil, dan terpal untuk rumah warga yang mengalami kerusakan. Seluruh bantuan ini diterima langsung oleh para kepala desa terdampak banjir untuk disalurkan kepada para korban. Ada 2 kecamatan, Kecamatan Poigar dan Kecamatan Pasir Barat. Sementara desanya di Poigar ada 6 desa, kemudian di Pasir Barat ada 2 desa. Karena itu ya tentu beberapa hari seperti apa yang dilihat sampai saat ini, bahkan banyak pihak yang terlibat termasuk dari BNPB sudah datang langsung ke sini dan mereka sudah ada datanya, sudah ada bentuk bantuan yang sementara proses ya, insya Allah besok bisa selesai. Begitupun pemerintah daerah, semua kekuatan yang ada di pemerintah daerah kami telah gerakkan baik secara modal maupun material, dan hari ini banyak pihak yang datang ikut membantu termasuk pemerintah daerah. Selain menyalurkan bantuan, Bupati juga meninjau langsung kondisi Sungai Wineru yang meluap akibat curah hujan tinggi hingga merendam rumah-rumah warga. Diketahui akibat intensitas hujan yang tinggi melanda wilayah Bolang Mongondo pada pekan lalu, 2 kecamatan di Kabupaten Bolmong terdampak banjir dan banjir bandang. Di Kecamatan Poigar tercatat ada 1.934 kepala keluarga atau 3.994 jiwa terdampak, sedangkan di Kecamatan Pasir Barat terdapat 85 kepala keluarga atau 266 jiwa yang juga merasakan dampaknya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolmong, Sulawesi Utara. Saudara, pentingnya masyarakat Sulawesi Utara untuk selalu mewaspadai karakter cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam di akhir tahun 2025. Meminimalisir hal tersebut, masyarakat harus memahami dan mengetahui betul data informasi cuaca dari BMKG. Kepala Kantor SAR Manado, George Mercy Randang, mengatakan masyarakat perlu memahami dan mengetahui data informasi cuaca dari BMKG. Kesiapsiagaan menjelang akhir tahun 2025 adalah kunci bagi masyarakat agar sigap dan waspada terhadap potensi bencana khususnya di daerah pesisir, terutama pada saat air laut pasang dan volume curah hujan meningkat. Hal ini sangat penting sebagai langkah nyata untuk tetap siaga berhubung letak geografis dan topografi di wilayah Sulawesi Utara sangat rentan dengan bencana. Kami juga menghimbau untuk masyarakat wilayah Sulawesi Utara, terutama pesisir ya di pantai Manado, agar betul-betul memahami karakter ataupun data dari BMKG, rilis BMKG terhadap cuaca yang berkembang terutama di akhir tahun, agar dalam beraktivitas di tepian pantai ataupun di pegunungan ataupun di sungai benar-benar memahami karakter angin, cuaca ekstrim ataupun curah hujan, sehingga kita lebih mengantisipasi jika melaksanakan libur ataupun beraktivitas berwisata ataupun mengadakan kegiatan di tepi pantai. Masyarakat juga diharapkan dapat waspada dan mengantisipasi dampak bencana yang mungkin timbul seperti angin kencang dan gelombang tinggi yang berbahaya bagi aktivitas di pesisir laut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, sebanyak 92 guru, kepala sekolah, dan tenaga pengawas di Sulawesi Utara menerima apresiasi dan penghargaan dari pemerintah atas dedikasi dan transformasi yang dilakukan di dunia pendidikan Sulawesi Utara. Setelah melalui proses seleksi dan penilaian selama kurang lebih 1 bulan, terpilih sebanyak 92 tenaga pendidik se-Sulawesi Utara yang menerima apresiasi dan penghargaan guru dan tenaga kependidikan di tahun 2025 dari pemerintah, dalam hal ini Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Utara. Kategori award yang diterima adalah kategori transformatif, dedikatif, pelopor komunitas pelajar dengan menyeleksi ratusan tenaga pendidik dari seluruh Sulawesi Utara. Alce Salele, pemenang pertama kepala sekolah dedikatif, bilang dirinya mengapresiasi pemerintah dan BGTK Sulut atas perhatian dan kepedulian terhadap para tenaga pendidik di Sulawesi Utara.
Yang pasti saya hanya datang bersama-sama dengan guru-guru yang ada. Guru-guru ternyata mereka itu adalah guru-guru yang hebat. Mereka mau meneruskan apa yang menjadi panggilan jiwa mereka. Mereka ternyata mempunyai passion yang sangat luar biasa. Dan itu mereka tunjukkan ketika kami latih, kami bimbing, saya bimbing, kami bekerja sama, saya berupaya meningkatkan kompetensi mereka sehingga menghasilkan seperti ini. Dan sehingga yang satu yang saya sangat banggakan, karena guru-guru ini mau berubah sehingga SMK Negeri 6 Manado dapat pengakuan sebagai sekolah berbasis industri 4.0. Itulah pencapaian. Kepala BGTK Sulut Aranto Bantara mengatakan apresiasi dan penghargaan ini adalah merupakan program tahunan pemerintah dalam rangka Hari Guru. Guru dan tenaga pendidikan di tahun 2025 ini merupakan rangkaian di dalam memperingati bulan guru yang dilaksanakan di setiap bulan November. Juga dalam rangka Hari Guru Nasional di tahun 2025. Untuk tahun ini kategori terdiri dari transformatif, dedikatif, dan juga untuk pelopor komunitas belajar. Selanjutnya sebanyak 36 pemenang pertama Anugerah GTK 2025 Sulut ini nantinya akan mewakili Sulawesi Utara dalam Anugerah GTK Nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 hingga 28 November 2025 mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur lepas stimulus bantuan pangan akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling melepas stimulus bantuan pangan bagi masyarakat penerima manfaat di Kota Bitung pada Selasa pagi. Selain itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Bitung. Bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk masing-masing penerima di Kota Bitung diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Komaling kepada sejumlah warga sebagai perwakilan. Sementara itu kabupaten kota lainnya di Sulawesi Utara diserahkan kepada kepala daerah serta perwakilan yang hadir. Penyerahan bantuan ini merupakan stimulus bantuan pangan untuk kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara di bulan Oktober dan November. Warga penerima bantuan mengaku senang dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah meringankan beban mereka. Berapa kilo? 10. Dari mana, Oma? 20. Oma, dari siapa? Dari Bapak Presiden. Bapak Presiden. Oh, deng apa Oma tadi dapat? Minyak. Bagaimana Oma? Rasa senang? Rasa senang, lebih senang. Mungkin ada harus tiap bulan Oma gitu? Terima kasih. Rasa senang sekali. Lebih senang. Berguna bagi orang keluarga yang tidak mampu. Jadi terima kasih Pak Bapak Presiden. Memang di rumah memang sudah tidak ada bekerja. Gubernur Sulawesi Utara Julius Komaling berharap bantuan ini dapat tepat sasaran dan juga membantu meringankan beban masyarakat. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, meringankan beban mereka yang ada kekurangan, dan tentunya ini juga tujuan pemerintah untuk menstabilkan harga, kemudian mengangkat kemiskinan, ya, menjaga inflasi dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah pemerintah pusat memberikan bantuan ini untuk rakyatnya supaya sejahtera. Di kesempatan itu, Gubernur YSK melepas kendaraan angkutan bantuan pangan yang akan disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kurang lebih 2.800 ton beras akan disalurkan kepada 139.000 penerima manfaat di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kairagi pada Senin pagi. Upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2025 ini dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado pada Jumat pagi.
Upacara ini dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan diikuti oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkai, para pejabat pertama Pemprov Sulut, Forkopimda, anggota Dewan, staf sus, serta prajurit TNI dan sejumlah pelajar di Kota Manado. Usai prosesi upacara dilanjutkan dengan menabur bunga di makam para pahlawan daerah Sulawesi Utara oleh Gubernur Silvanus bersama peserta upacara. Gubernur bilang Hari Pahlawan merupakan momentum refleksi untuk melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu sebagai pedoman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hari ini kita seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Pahlawan, dilaksanakan 10 November dan tersebar di provinsi itu dikonsentrasikan di Taman Makam Pahlawan. Kemudian kabupaten kota juga instansi lain juga tetap melaksanakan di kantornya masing-masing. Sama seiring dengan seluruh masyarakat Indonesia. Di dalam peringatan Hari Sumpah Hari Pahlawan saat ini yang sedang dilaksanakan, tentunya makna besar kepada kita semua yang masih hidup untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Mereka mengorbankan jiwa dan raga, meninggalkan keluarganya untuk kemerdekaan. Tinggal kami yang saat ini meneruskan apa-apa cita-cita mereka. Gubernur Silvanus kemudian mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan serta menjaga nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, atlet pelajar Sulawesi Utara menorehkan prestasi cukup gemilang di Pekan Olahraga Pelajar ke-17 di Jakarta 1-9 November 2025. Di akhir gelaran Popnas, tim cabur tinju dan taekwondo berhasil sumbang medali emas bagi kontingen Sulut. Berpartisipasi di 15 cabang olahraga dan 23 cabur yang dipertandingkan, kontingen pelajar Sulut berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Cabur bela diri seperti pencaksilat dan tinju mendominasi raihan medali emas dengan 3 medali yang diperoleh di hari terakhir pelaksanaan Popnas. 2 atlet tinju, masing-masing Miracle Muaya menjadi jawara di kelas 63 kg, sementara Victor Wengkang juara di kelas 67 kg. 1 medali perunggu juga berhasil menambah pundi-pundi medali Sulut setelah atlet tinju Joshua Manguntu raih peringkat ketiga di kelas 71 kg. 1 medali emas lainnya dipersembahkan atlet pencaksilat Ibrahim Putra Sultan yang turun di kelas B Putra setelah menang dramatis di final dan harus dirawat di rumah sakit setelah unggul atas atlet Kepulauan Riau. Selain pencaksilat dan tinju, cabur lainnya yang dipersembahkan medali bagi Sulut adalah cabur karate 2 perak, cabur taekwondo 1 perak, 2 perunggu, dan atletik 1 perunggu. Atas torehan medali yang dipersembahkan atlet pelajar Sulut, Gubernur melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sulut, Jimmy Ringkuangan, memberikan apresiasi tinggi atas perjuangan para atlet muda Sulut di ajang Popnas ke-17 dan Peparpenas ke-11 Jakarta. Suatu bentuk perjuangan yang luar biasa. Kami pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi para atlet, pelatih, dan ofisial yang mendukung pelaksanaan Popnas dan Peparpenas 2025 di Jakarta. Sulawesi Utara pada tahun-tahun sebelumnya belum menuai prestasi yang maksimal. Tetapi pada tahun ini para atlet mampu membuktikan bahwa Sulawesi Utara mengalami perkembangan laju olahraga. Ya, hal itu dibuktikan dengan hasil atlet Popnas dan Peparpenas mampu menyumbangkan emas 3 emas, 7 perak dan 10 perunggu. Ini suatu pencapaian. Di ajang Popnas ke-17, kontingen pelajar Sulawesi Utara menduduki peringkat ke-17 dengan perolehan 3 emas, 3 perak dan 7 perunggu. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via live streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.